Kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ya untuk melihat yang Capricorn. Apa sih yang terjadi dengan Capricorn di bulan Mei 2021? Di sini teman-teman kita membaca dengan menggunakan dua metode, kartu tarot dan kartu oracle. Di sini udah kita shuffle aja. Teman-teman, sebelum mulai Mas Do ingin mengingatkan, ini pembacanya secara umum atau secara general reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak ya. Kalau seandainya enggak resonate, mungkin energi kita enggak sama atau enggak sinkron ya. Jadi teman-teman boleh cari reader lain. Jadi teman-teman pembacaan tarot ini terkadang ya tergantung reader, cocok-cocokan gitu ya. Oke, kalau emang nggak cocok boleh cari yang lain ya. Ini kita tarik 4 dulu ya Capricorn. Pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke Capricorn. Nah, kartu tarotnya udah. Mari kita mulai yang orakelnya lagi ya. Oke, di sini kita shuffle aja. Oke teman-teman, di sini juga Mas Do ingin mengingatkan bijaklah dalam mengambil keputusan. Kenapa? Kan setiap keputusan berada di teman-teman. Dan di pembacaan kartu tarotnya Mas Do pasti ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kalau yang positif kalian ambil, yang negatif jadikan pembelajaran ya teman-teman. Jangan semuanya itu diambil mentah-mentah ya, diterima secara mentah-mentah. Itu tidak bijaksana. 2, 3, dan 4 ya. Oke, langsung aja kita mulai. Apa sih yang nggak kelihatan full ya? Nih, kelihatan ya. Apa sih yang terjadi dengan Capricorn ya di bulan Mei ini tahun 2021? Pertama, ada gambaran Tree of Spring atau 3 musim semi, yaitu apa? Saat ini Capricorn sedang merencanakan perjalanan atau langkah berikutnya, plan to the next step ya. Di sini gambaran Capricorn dia sedang merencanakan untuk hal ke masa depannya atau merencanakan untuk hal ke depan gitu. Apa itu? Ada banyak hal, ini secara general ya, tidak bisa kita pukul rata. Ada mungkin yang Capricorn ingin menabung, ada Capricorn yang ingin beli rumah, ada yang ingin beli tanah, kebun, itu kan ke depan, jangka panjang. Intinya di sini gambarannya Capricorn sedang menanti hal jangka panjang. Ini selain tentang itu juga bisa tentang cinta. Juga mungkin dia sedang memilih-milih pasangan yang betul-betul akan mau dengan Capricorn yang setia atau yang mau sampai ke pernikahan juga bisa, karena ini ke langkah panjang ya, bukan langkah yang bukan yang waktu dekat tapi jangka panjang gitu. Nah, long term itu jangka panjang. Oke. Nah, di sini juga gambarnya Capricorn sabar gitu. Capricorn nggak terburu-buru ya. Capricorn di sini sabar, dia nggak terburu-buru, dia udah mikir ya udah kalau emang ada yang ini, kalau dicinta ya. Kalau emang belum ada ya udah, daripada aku main-main mending aku nggak usah sama sekali, gambaran Capricorn gitu. Mendingan aku tunggu benar-benar tapi dia serius sampai membawa aku ke jenjang pernikahan. Gambarnya Capricorn seperti itu. Di bulan Mei ini ya, kita lihat lagi orakelnya. Nih, dia sedang menanti cinta, dia deserve love loh gitu. Capricorn tuh merasa aku nih butuh cinta loh, aku butuh kasih sayang gitu. Jadi aku di sini nggak mau kalau hanya main-main aja, kalau hanya mungkin dia ada kalian sedang berpasangan ingin mengintip pasangan yang Capricorn ini, mungkin kok aku diapakan ya, kok dia mulai menjauh. Gambarnya satu teman-teman, dia menanti yang serius, dia minta yang serius gitu. Jadi teman-teman kalau hanya mungkin datang hanya untuk sekedar ya mungkin apa aja, dia mungkin nggak mau, dia maunya jangka panjang, gambarnya gitu. Kita lanjut. Di sini juga ada gambar life experience. Mengapa dia minta yang jangka panjang? Karena dia sudah banyak disakiti, sudah sering disakiti. Life experience itu pengalaman. Pengalamannya dia selalu sering disakiti. Capricorn sering disakiti gitu. Jadi di sini Capricorn nggak mau terulang kembali atau nggak mau jadi hal yang kemarin lagi atau hal yang lalu-lalu atau yang sudah-sudah. Dia nggak mau teman-teman. Dia bilang udah cukup jadi pengalaman. Kalau emang yang datangnya main-main lagi, mendingan nggak usah katanya. Mendingan aku nunggu atau mendingan aku fokus ke karir atau fokus ke keuangan katanya gitu. Ya, jadi di sini mungkin kalau ada yang kepo mengenai Capricorn, ngapa ya dia kok seperti kayak iya atau enggak, itu sebenarnya bukan gitu teman-teman. Capricorn ini sudah sering disakiti gambarannya. Jadi apa, dia mencari yang betul-betul yang niatnya serius gitu ya. Jangan kan Capricorn, kita aja deh kalau kita hanya digantung-gantungkan atau hanya yang nggak jelas ya. Apalagi mungkin udah hampir 2 tahun 5 tahun teman-teman ya, kita itu terkadang butuh jawaban. Orang itu juga butuh jawaban gitu, nggak bisa kita hanya lihat dari sisi kita harus lihat juga dari sisi dia gitu kan. Karena hidup ini nggak selalu melulu tentang kita ya, ada orang lain di sekitar kita. Lihat orakelnya, di sini ada gambaran forgiving and learning, itu dia sekarang udah memaafkan yang lalu-lalu, udah dimaafkan dia. Udah jadi pembelajaran, learning, dia belajar oke ke depan ini kalau ini misalnya yang datangnya hanya untuk sekedar pacaran-pacaran, enggak deh katanya, enggak dulu gitu. Ya, jadi di sini bukan Capricornnya kejam, tapi di sini sudah ada pengalaman, teman-teman. Terkadang pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, dia sudah lihat, oh, sudah mungkin udah
dijanjikan udah 4 tahun 5 tahun ternyata enggak kandas gitu ya. Udah sering, ini berkali-kali kalau udah life experience biasanya berkali-kali, enggak sekali 2 kali tapi udah berkali-kali, biasanya seperti itu teman-teman ya. Yang mana dia sudah belajar dia dulu udah belajar, akhirnya memaafkan. Karena teman-teman kalau kita ya hanya sekedar kayak marah-marah ingat yang lalu ya nggak ada guna. Mendingan kita bangkit, move on. Life experience-nya udah move on, gambarnya Capricorn udah move on, tapi itu tadi gambarnya di Mei ini dia belum mau. Kalau hanya main-main ya enggak gitu kan, dia lebih baik fokus ke karir atau pekerjaan katanya kan. Lanjut, berikutnya juga ada gambaran Prince of Summer. Inilah gambaran kartu karakter atau gambaran ciri-ciri ya. Gambarnya orangnya romantis ya, orangnya penuh drama. Drama di sini mungkin agak lebay lah sedikit ya. Dia apa sedikit agak tersinggung, ngomong sedikit tersinggung gitu, dan orangnya sangat menggoda. Nah, di sini juga dia sedang menanti cinta sama, ini mesti gambaran Capricorn kayaknya nih. Masih menunggu cinta yang datang ya. Maksudnya di sini cinta yang datang itu kalau hanya sekedar cinta-cintaan dia nggak mau katanya. Dia mau yang serius di sini gambarannya ya. Dan juga di sini dia apa? Karena baru melalui yang emosional atau pengalaman emosional tadi gambaran life experience. Mengapa kalau ditanya kok kenapa kok gitu kan? Di sini ada gambaran dia baru mengalami hal trauma ya, bisa dibilang trauma karena ya kita aja deh udah dijanjikan ternyata udah 5 tahun 6 tahun ternyata enggak gitu, enggak jadi, dia nikah sama orang lain ya. Wajar teman-teman. Di sini mungkin Capricorn agak was-was, atau di sini Capricorn agak ya mewanti-wanti diri ya, agar tidak terjebak lagi atau tidak termakan rayuan-rayuan omong-omongan gombal gitu ya. Kita lihat orakelnya di sini. Nah, di sini dia ini dibilang dia fokus ke finance and career dia. Jadi di sini lebih fokus ke pekerjaan dan keuangan ya. Ya kenapa ya itu, daripada nunggu yang nggak jelas katanya, mending aku nyari uang dulu. Karena tanpa kita sadari teman-teman, keuangan, kehidupan ini berjalan terus. Kalau kita ya jalan hidup biasa-biasa tanpa melakukan sesuatu, kita akan ketinggalan, ya. Jadi kenapa ada orang yang bisa sukses, kenapa kita ini kok gitu-gitu aja? Terkadang gitu. Kita terkadang tidak bisa memanfaatkan waktu, ya. Beda dengan orang yang bisa memanfaatkan waktu. Kita gini contoh. Sebenarnya dalam hari ini kita pulang kerja nih, ada masih waktu kosong. Orang lain teman-teman yang sukses itu dia mencari suatu hal yang baru lagi agar apa? Waktu itu mahal teman-teman, waktu itu nggak bisa didapatkan lagi gitu. Jadi sia-sia sekali kita kalau udah pulang udah nyantai-nyantai, tanpa disadari ada orang di luar sana ya, dia pulang dia kerja lagi ya, usaha ini buat ini gitu kan. Kenapa? Ya mungkin capek buat dia tetapi usahanya akan terbalaskan gitu. Jadi teman-teman beda ya orang yang bekerja keras hanya dengan kerja biasa aja. Pasti beda orang yang usahanya 50 dengan orang usahanya 100 gitulah, ibaratnya seperti itu. Pasti hasilnya juga akan beda, outcome-nya juga akan beda ya. Jadi jangan kita pukul rata, kamu kok bisa gini, kok aku enggak ya. Tanyakan ke diri kamu, kenapa kamu, apakah kamu hanya macam mana kayak gambaran kehidupan kamu, apakah kamu ada usaha lebih atau gimana gitu kan. Jadi jangan tanyakan orang, tanyakan diri sendiri. Lanjut ada gambaran Egg of Autumn 8 musim gugur. Di sini dia sedang mencari kebenaran. Dia research dulu. Itu tadi dia bilang ada yang datang dia nggak akan langsung terima, dia harus research dulu nih. Oh ini nggak jelas dan main-main. Dia nggak. Jadi Capricorn gambarnya di Mei ini dia meriset ya, mencari-cari tahu. Ini bagus teman-teman. Ya kita apalagi di zaman sulit ini ya teman-teman, kita nggak pernah tahu mana yang asli dan mana yang modus teman-teman. Jadi di sini perlu sekali kita meresearch ya background orang atau apa ya. Maksudnya bukan kita mata-matai, bukan ya. Ya kita perlu tahu teman-teman. Jadi jangan pula nanti kita tanya-tanya, wah kamu ngapa nanya-nanya ini aku. Ya perlu teman-teman. Ya kalau kita nggak kenal sama orang nggak kenal deh gitu kan. Ngapain kita perlu mendekati orang yang tidak kita kenali gitu. Jadi di sini Capricorn lebih berjaga-jaga, cautious gitu ya. Dia lebih berjaga-jaga agar apa? Agar tidak terjadi lagi hal yang lalu, hal yang di masa lalu ya. Di sini juga ada gambaran romantic feeling. Dia bilang dia menantikan hal ini, dia sangat menunggu ini, tetapi dia bilang Capricorn bilang di sini ya, mendingan bersabar daripada aku ya bersedih lagi nantinya katanya. Memang dia menanti halnya romantis, dia menantikan itu katanya, tetapi dia sudah banyak pengalaman, pembelajaran, jadi dia lebih menunggu orang yang serius. Oke, itu aja kali ya Capricorn. Terima kasih sudah nonton. Salam dari Mas.